Halo semua, selamat datang kembali di channel Dunia Trading dan Investasi. Setelah kita membahas teknik martingale pada video sebelumnya, kali ini kita akan membahas teknik money management yang lain, yang juga sering atau bahkan banyak dilakukan oleh para trader maupun investor, yaitu averaging, switching, dan hedging. Apa sebenarnya teknik-teknik itu, dan apakah juga tidak aman menggunakannya, dan perlu dihindari? Mari kita mulai. Yang pertama kita mulai dari strategi averaging. Apa sih strategi averaging itu? Averaging adalah praktik entry searah dengan berkali-kali open posisi. Artinya, trader membuka posisi berulang kali ke satu arah saja hingga memperoleh profit. Averaging merupakan strategi money management yang cukup ekstrim, seperti halnya dengan strategi martingale. Kenapa disebut ekstrim? Karena pada dasarnya strategi ini mencoba untuk bertahan dalam posisi yang salah, atau bisa dibilang melawan arah pergerakan harga. Ide dasarnya adalah pasar tidak mungkin bergerak ke satu arah saja untuk selamanya, ada saatnya harga akan berbalik arah, atau setidaknya harga akan terkoreksi. Tentu saja strategi averaging ini sering menimbulkan perdebatan, karena bisa dibilang risikonya yang cukup tinggi tersebut. Lalu bagaimana caranya melakukan strategi averaging ini? Averaging berbeda dengan martingale. Averaging tidak menggadaikan lot pada posisi yang berikutnya. Untuk memudahkan memahaminya, kita gambarkan dalam ilustrasi sederhana sebagai berikut. Misalnya kita trading di pasangan mata uang pound sterling USD. Kita open posisi sell pada pound sterling USD, dengan 0,1 lot pada harga 1,3510 dan memasang target take profit 30 poin. Namun ternyata harga naik, sehingga kemudian kita melakukan sell lagi dengan lot yang sama 0,1 lot di harga 1,3530 dan memasang TP di harga 1,3500. Harga ternyata naik, maka kembali melakukan sell dengan lot yang sama 0,1 lot lagi di harga 1,3550 dengan TP di 1,3520. Akhirnya harga turun dan menyentuh target TP pertama, yaitu di 1,3520. Dua posisi sebelumnya kita close manual karena kalau dijumlah, hasil akhirnya profit. Dengan perhitungan, posisi pertama rugi 10 poin, posisi kedua profit 10 poin, dan posisi ketiga profit 30, sehingga secara total profit 30. Itu kalau harga berbalik turun, tetapi kalau harga naik terus, resikonya cukup besar. Apakah siap menanggung resiko seperti ini, di mana kerugian menjadi bertumpuk-tumpuk? Yang berikutnya adalah strategi switching. Strategi switching adalah melakukan pergantian posisi dengan menutup posisi yang sedang merugi, misalnya buy, lalu membuka posisi baru dengan arah berlawanan dari posisi yang telah ditutup, misalnya sell. Switching ini dilakukan dengan harapan, posisi yang kedua akan sesuai dengan pergerakan harga, dan bisa menutup kerugian pada posisi pertama yang sudah ditutup. Namun satu hal yang perlu diingat adalah, bahwa untuk melakukan strategi ini, kita harus dalam posisi yang sudah yakin bahwa pasar akan bergerak berlawanan arah dengan posisi yang pertama. Karena dengan melakukan strategi ini, kita membuka satu posisi baru lagi, yang tentu dibayangi risiko kerugian, jika ternyata pasar berbalik arah lagi. Kematangan analisis dan tingkat kesiapan mental, turut mempengaruhi kesuksesan strategi switching ini. Secara umum, tindakan berganti posisi hanya akan dilakukan apabila harga memecahkan level support atau level resistance, atau ada berita high impact yang baru. Menutup posisi untuk transaksi buy, hanya akan dilakukan apabila tren harga naik, namun berbalik ke bawah dan memecahkan level support, sedangkan menutup posisi untuk transaksi sell, hanya akan dilakukan apabila tren harga turun, namun berbalik naik dan berhasil menembus level resistance-nya.
Contoh sederhana melakukan switching, dapat digambarkan dalam ilustrasi berikut. Ketika kita membuka posisi sell GBP/USD pada level 1,3030. Tapi ternyata harga bergerak naik hingga di level 1,3050. Di posisi ini, kita sudah mengalami kerugian sebesar minus 20 pips. Jika kita menganggap bahwa pergerakan harga masih akan naik, maka pada level 1,3050 kita pun menutup posisi sell tersebut. Kemudian pada saat yang bersamaan kita pun membuka posisi buy di level 1,3050 tersebut. Jika ternyata harga benar-benar terus naik hingga ke level 1,3090, maka posisi kita saat itu akan mendapatkan keuntungan sebesar 40 pips. Itu artinya, kerugian 20 pips akibat posisi sell sebelumnya telah tertutupi. Tapi apabila setelah berganti posisi, ternyata harga berbalik lagi, maka resiko yang kita tanggung menjadi berlipat ganda. Karena itu perlu berhati-hati dan membutuhkan jam terbang tinggi dalam menggunakan strategi ini. Bahkan kalau perlu dihindari, karena berlawanan dengan prinsip set and forget. Dan untuk pemula, menyebabkan kepanikan dan membuat berganti-ganti posisi dalam waktu yang singkat. Apakah kita masih yakin menggunakan strategi switching ini? Yang berikutnya adalah strategi hedging, atau ada yang menyebutnya dengan locking. Strategi hedging adalah strategi membuka dua posisi berlawanan secara bersamaan, misalnya buy dan sell secara bersamaan pada satu pasangan mata uang. Atau bisa juga membuka posisi berlawanan di dua pasangan mata uang yang berbeda, misalnya sell di Euro USD dan buy di GBP USD. Seringnya, kita akan terjebak dalam situasi yang sulit ketika menggunakan strategi hedging ini. Karena memutuskan untuk melepaskan satu posisi, cukup beresiko dan dilematis. Suatu contoh misalnya posisi sell dalam keadaan profit, sementara posisi buy dalam keadaan loss. Memutuskan menutup posisi profit, dan berharap posisi loss berkurang loss-nya, menjadi cukup riskan. Atau menutup posisi loss-nya, dan berharap posisi profit semakin profit juga mengandung resiko harga berbalik. Sebagian trader mungkin lebih suka menggunakan strategi hedging untuk menyelamatkan atau mengunci loss. Namun apapun taktik, strategi dan caranya, yang namanya risiko pasti akan selalu melekat. Pada akhirnya, banyak yang terjebak dalam floating loss yang lebih besar lagi. Lalu apakah bijaksana menggunakan strategi hedging ini?